Syaikh Siti Jenar. Kalau kita dengar nama ini, wah langsung kebayang sosok yang super kontroversial dalam sejarah Jawa kan? Di satu sisi, beliau dianggap wali sakti, tapi di sisi lain dicap sebagai penganut ajaran sesat sampai dihukum mati. Gimana bisa ya? Dihormati sekaligus dihabisi. Nah jadi, siapa dia sebenarnya? Yuk kita coba kulik bareng-bareng kisahnya, kita pisahin mana mitos dan mana fakta. Oke, kita mulai dari cerita yang paling wow. Pernah denger nggak? Kalau salah satu wali paling berpengaruh di tanah Jawa ini konon lahir dari seekor cacing? Ini bukan dongeng pengantar tidur loh, tapi ini salah satu mitos paling terkenal yang nyelimutin asal-usul beliau. Aneh banget kan? Dalam cerita-cerita rakyat Jawa, sosok Syekh Siti Jenar ini digambarkan punya kekuatan yang luar biasa. Katanya nih, beliau bisa berubah wujud jadi gagak putih, terus adu sakti sama Sunan Kalijaga, bahkan sampai bisa menciptakan kota ajaib dari dalam bumi. Tapi, kalau dianalisis dari sisi sejarah, cerita-cerita ini tuh lebih kayak kisah pewayangan ya. Banyak unsur Hindu-Buddha yang dibungkus pakai narasi Islam. Tapi, di balik semua legenda yang fantastis itu, sebetulnya ada petunjuk yang lebih nyata. Petunjuk itu tersembunyi di dalam nama-namanya. Nah, kita akan mulai penelusuran kita dari sini. Dua nama yang paling nempel sama beliau itu kan Siti Jenar yang artinya tanah kuning dan satu lagi Lemah Abang yang artinya tanah merah. Sekilas kayaknya cuma beda warna tanah aja ya, tapi ternyata nama kedua inilah kuncinya. Nama Lemah Abang ini ternyata yang ngebuka siapa dia sebenarnya. Jadi gini, nama Lemah Abang itu ternyata bukan sekedar soal warna merah. Menurut beberapa analisis, kata abang di sini merujuk ke kaum abangan. Istilah ini sendiri katanya datang dari kata Arab aba yang artinya ya membangkang. Jadi nama ini seolah-olah ngasih sinyal kalau Syekh Siti Jenar ini adalah panutan buat kelompok yang menentang ajaran Islam yang umum pada zaman itu. Nah pembangkangan ini tuh bukan tanpa sebab. Akar dari semua kontroversinya ada di ajaran yang paling terkenal, yang kita kenal sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Kalau dalam istilah tasawuf, ini disebut wahdatul wujud. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, ajaran ini percaya kalau antara Tuhan Sang Pencipta dan kita, manusia sebagai ciptaan, itu pada dasarnya satu. Nggak ada pemisahan, manusia itu bisa melebur dan menyatu lagi sama Tuhannya. Jadi batas antara hamba dan Sang Pencipta itu jadi hilang. Terus gimana caranya biar bisa menyatu? Nah, untuk mencapai kondisi yang disebut fana atau peleburan diri ini, para pengikutnya harus lewat 5 tingkatan zikir. Mulai dari yang biasa kita kenal, zikir syariat, terus naik level sampai zikir makrifat, dan puncaknya itu zikir goib. Di level ini, zikirnya udah nggak pakai suara lagi, cuma dirasain aja sampai kesadaran diri kita melebur total. Puncak ajarannya yang bikin geger itu kelihatan dari cara beliau mengubah kalimat syahadat. Jadi bunyinya, aku bersaksi sesungguhnya diriku, tiada Tuhan selain diriku. Nah, pernyataan ini yang dianggap paling fatal, karena secara nggak langsung, ini menyeratkan kalau dirinya adalah Tuhan. Kutipan dari sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara ini jadi jembatan yang pas banget nih. Beliau bilang, banyak cerita Wali Songo, termasuk legenda Syekh Siti Jenar, itu sebenarnya cerita lama yang berbau Hindu-Buddha, cuma dikasih baju Islam aja. Ini yang bikin kita nanya, kalau legendanya itu fiksi, lalu siapa dong tokoh sejarah aslinya? Ternyata, sumber-sumber sejarah malah nunjuk ke satu nama yang beda banget, Abdul Jalil. Nah, mari kita coba telusuri jejak historisnya. Menurut catatan sejarah, sosok di balik Syekh Siti Jenar ini adalah Abdul Jalil, seorang penasihat dari sebuah kerajaan di Aceh. Jadi bukan orang Jawa asli dan jelas bukan lahir dari cacing. Beliau ini seorang intelektual yang diutus dari pusat peradaban Islam Nusantara pada masa itu. Jejak waktunya juga lumayan jelas. Beliau aktif di abad ke-15, dikirim dari Aceh ke Jawa buat nyebarin pahamnya. Nah, misinya inilah yang akhirnya bikin beliau berhadapan langsung dengan Wali Songo dan ujung-ujungnya dieksekusi di masa awal Kesultanan Demak berdiri. Klaim ini bukan asal ngomong loh, ada dasarnya. Namanya disebut di naskah kuno Cirebon seperti Carita Purwaka Karuban Nagari. Ajarannya juga mirip banget sama paham wahdatul wujud yang lagi ngetren di Aceh waktu itu. Dan yang paling penting, namanya tercatat dalam Risalah Pertemuan Wali Songo, sebuah dokumen sejarah yang dikenal sebagai Kropa Virara. Nah, konfrontasi pemikirannya dengan Wali Songo ini akhirnya membawa beliau ke meja pengadilan yang kemudian menentukan nasib akhir hidup dan juga warisannya. Jadi,
Menurut catatan sejarah, Wali Songo itu nggak langsung main hakim sendiri. Ada prosesnya. Mereka ngadain sarasehan dulu, kumpul buat melakukan tabayun atau klarifikasi langsung. Tapi setelah diajak ngobrol pun, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendiriannya, nggak mau tobat. Akhirnya, ya Mahkamah Islam Kesultanan Demak menjatuhkan fatwa sesat dan hukumannya adalah hukuman mati. Tapi, setelah eksekusi muncul satu misteri terakhir, di mana makamnya? Lokasinya itu sengaja dibuat nggak ada yang tahu. Kenapa ya? Ternyata, kebijakan ini diambil para wali dengan satu tujuan yang sangat strategis. Mereka nggak mau para pengikutnya yang fanatik menjadikan makam itu sebagai tempat pemujaan atau kultus. Jadi dengan menghilangkan jejak fisiknya, mereka berharap pengaruh ajarannya nggak terus-terusan menyebar. Nah, setelah kita lihat dua sisinya, kira-kira siapa Syekh Siti Jenar ini buat Anda? Apakah dia seorang wali sakti dari dunia mitos? Atau seorang pemikir radikal yang berani melawan otoritas di zamannya? Mungkin kebenaran tentang sosoknya yang begitu kompleks ini ada di antara keduanya.